dipakai itu atau ke wajah piringnya masih bercampur. Agak repot sih, tapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contohnya. Saya yakin di sini nggak ada yang pengen merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian ya? Enggak ada ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa. Maka ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Tidak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan. Kalau nggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan nanggung. Minta sama Allah, ya Allah nggak apa-apa, pesek-pesek juga, hitam-hitam juga, keriting-keriting juga. Yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu. Minta, ya Allah jemput ya Allah. Ya Allah BTS ya Allah. Ya Allah tingginya tadi berapa? 3 meter ya Allah. Kalau nggak dikasih 3 meter berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa gitu ya. Ya Allah yang cakep ya Allah. Kalau nggak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi nggak sayang sama kita nggak? Pilihan yang pertama, cakep, tajir, terkenal, tapi ngelihat kita itu kayak ngelihat budak, rendah. Yang kedua, biasa aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kaya, nggak terkenal, tapi ngelihat kita kayak ngelihat ratu. Satu atau dua? Amin. Ya. Jangan komplain. Ya Allah, ini kan kita yang minta tadi. Kalau dia sayang sama kita, emang kenapa? Daripada cakep tapi kita malah dihina dan direndahkan, mending yang biasa aja. Pas ketemu kita dia kayak kagum banget. Kamu siapa? Kan aku istrimu. Enggak, kamu bidadari. Halunya luar biasa ya. Insya Allah. Bagaimana cara merubah takdir? Satu adalah dengan doa. Yang kedua dengan apa? Albir. Albir. Apa itu albir? Albir itu artinya membantu. Albir itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain. Namanya adrar. Adrar itu orang yang suka membantu. Maka albir, jangan bir doang ya, bir doang nanti alkohol. Albir. Albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Arti menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur. Ini itu albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Capek-capek kita nafkahi, dia malah nggak semua seperti itu, tapi hampir semua. Oke, jangan terlalu banyak yang negatif ya, sampai nanti. Hadis riwayat Turmuzi. Maka banyak-banyak celah berbuat albir, bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa. Apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain. Setelah keluarga kita beda. Kenapa?
Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarannya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordan, itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, yang sabar, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihatlah Syam, Palestina. Maka siapa yang ingin ditolong oleh orang-orang Palestina kelak di akhirat, tolonglah mereka dulu. Karena mereka itu orang hafiz Al-Quran. Anak-anak kecil 7 tahun udah hafiz. Yang meninggal di bom di rumah sakit itu isinya lebih dari sepertiganya itu para hafiz, karena di sana Al-Quran itu udah umum. Semua anak lulus SD itu Al-Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan di Gaza itu mereka mewisuda minimal 20.000 anak kecil yang hafiz. Sampai hari ini korban anak kecil itu udah sekitar 1.800. Padahal setiap tahun yang diwisuda itu lebih dari 20.000. Berarti kalau 1.800 kemungkinan besar yang korban itu rata-rata hafiz, kecuali bayi. Tapi kalau bayi, mereka nggak punya dosa. Kalau udah dewasa, mereka para penghafal Quran. Maka sangat layak kalau kita berharap mereka yang tidak punya dosa ini atau penghafal Quran ini kelak akan nolong kita setelah Rasulullah di padang mahsyar, di hari kiamat. Bagaimana cara biar bisa ditolong sama mereka? Jadilah saudara mereka. Bagaimana cara menjadi saudara mereka? Jadilah orang yang pertama membantu mereka ketika mereka susah. Siapa yang membantu mereka di dunia, Allah akan izinkan mereka membantu kita kelak. Jadi hari ini nanti kita akan ikut dalam program infak fisabilillah. Bisa untuk Palestina, bisa untuk dakwah, bisa untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Bukan hanya Palestina, kan kita juga mikirin negeri kita ya. Saya sekarang lagi bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis, kemudian bikin satu kawasan namanya pesan_tren, bukan pondok pesantren. Kenapa nggak bikin pondok pesantren, Ustaz? Karena saya bukan kiai, jadi saya nggak bikin pondok. Saya cuma seorang guru ngaji kecil, guru ngaji dari kampung, jadi saya nggak mampu bikin pondok pesantren. Saya bisa bikinnya pesan_tren. Apa itu pesan_tren? Tempat anak muda putus sekolah belajar, tempat anak geng motor belajar, tempat anak street belajar, anak pang belajar, anak-anak jalanan belajar. Bukan tempat santri-santri yang ngaji kita biar udah hebat, tapi untuk mereka yang justru terabaikan dari dakwah. Tapi Masya Allah, beberapa santri kita, bukan santri kita nyebutnya siswa karena bukan pondok, beberapa siswa kita sudah hafiz Al-Quran. Dan kita menyediakan sekolah gratis. Ada siswa kita tuh mantan geng motor, yang dia tuh tatoan semuanya, sekarang udah bisa ngaji, bahkan udah jadi guru ngaji. Ada yang kemarin tuh sakit lumpuh, orang tuanya fakir, bukan cuma miskin, nggak mampu berobat, akhirnya kita bantu berobat. Sekarang malah udah belajar mandiri, dia udah bisa menafkahi keluarga, kerja dan kita yang membiayai. Artinya saya bikin sekolah gratis itu adalah bentuk kontribusi saya dalam dakwah. Dan alhamdulillah kemarin NU mengadakan nominasi Santri Award 2023. Dan alhamdulillah saya dapat award sebagai santri inspirasi di bidang dakwah 3 orang. Guru yang pertamanya adalah Muhammad Hakim, kemudian yang kedua Gus Dikdan, kemudian yang ketiga Ning Laila. Karena apa? Karena program-program inspiratif di bidang dakwah. Ini bukan kehebatan saya cuma mau kasih tahu kita sedang melakukan sesuatu. Kita nggak tinggal diam. Selain kita peduli kepada Palestina, kita juga sangat peduli kepada Indonesia. Kita melakukan apa yang kita bisa. Saya kalau mau bikin sekolah yang berbayar mahal bisa banget, dan untung kan. Coba bayangin sekali masuk sekolah SD, kita SD kita itu 9 hektar,
ada tempat berkuda sendiri, ini lagi mau bikin kolam renang, ada kebun yang bagus, ada ternak, setiap kali panen mereka bawa pulang hasil panen itu gratis. Di Indonesia sekolah yang kayak gini nih, harga biaya masuknya itu 40 juta per murid. Kalau saya menerima setiap tahun 100 siswa, berapa keuntungan saya? Miliaran ya. Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang mahal, saya justru bikin sekolah gratis. Ada kolam renang, ada farming, ada stable berkuda. Kemarin saya ke Irfan Hakim pengen belajar bikin sarang burung yang gede namanya aviari. Nanti ada aviari, tapi semuanya gratis. Walaupun gratis, gurunya nggak boleh di bawah UMR. Jadi jangan gratis, tapi gurunya disiksa. Gurunya minimal di atas UMR, maksimalnya saya pengen 3 kali lipat. Maka dari itu saya pengen ngajak siapa yang pengen punya anak angkat hafiz hafizon, dai-daiyah, ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan, maka bantulah mereka dalam pendidikan mereka. Saya nggak bisa sendiri. Kita bangun asrama, sekarang kita lagi menambah satu asrama lagi untuk nanti habis Ramadan kita akan menampung tambahan siswa. Tapi kita nggak mau ada siswa yang bayar serupiah pun. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi siapa yang pengen bangun asrama untuk orang yang pengen belajar jadi orang benar lah. Ini bukan pondok pesantren Kitab Kuning ya, tetapi untuk mereka yang kasihan, tauan, narkoba, seks bebas, pornografi, mental issue, nggak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu anak muda yang meninggalnya itu kejar-kejar di jalan. Kenapa? Pengaruh narkoba. Dan Indonesia sekarang darurat narkoba selain pornografi. Siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Ketika kita menolong anak-anak ini yang kita tidak kenal, Allah yang akan menjaga anak-anak kita di rumah. Jadi niatkan Allah, saya ingin bantu anak-anak jalanan yang diasuh Ustaz Hanan untuk belajar Islam, tolong jaga anak-anak saya. Niatkan kayak gitu. Insya Allah infak kita akan menjadi tadi penolak bala, merubah takdir, karena la yarudul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya tentang beriman kepada takdir. Gak perlu saya ulang, saya tadi melihat banyak orang udah nyetak-nyetak, merekam. Yang penting hasil rekamannya jangan diedit. Setuju ya? Ya. Kalau diedit nanti saya viral lagi. Viral saya nanti takdir. Tapi takdirnya kalau udah viral, takdirnya adalah capek ya. Mudah-mudahan bisa bertanggung jawab dengan konten-konten dakwah kita sehingga tidak menjadi syubhat yang akbar. Saya serahkan lagi kepada Bunda. Caranya agar bisa terlepas dari cinta terlarang. Yang namanya terlarang itu bukan cinta, tapi cinta itu adalah perasaan yang suci dan anugerah dari Allah. Jangan pernah kotori cinta dengan kata terlarang. Kita disuruh mencintai, bukan dilarang. Jadi kalau ada yang kalimat cinta terlarang, itu bukan cinta, tapi nafsu. Bagaimana mengendalikan nafsu? Banyak-banyak puasa. Singkat ya. Kedua, biar mengendalikan nafsu, blok orangnya. Jangan cuma unfollow, masih bisa dihubungi, blok. Setelah diblok, Ustaz hatinya belum rela, minta sama Allah, ya Allah jauhkan hatiku dari fitnah. Biar Allah yang menyelamatkan hati kita, tapi kita yang ikhtiar. Syariatnya blok, hakikatnya doa. Nanti Allah yang akan melindungi hati kita. Itu bukan cinta. Ustaz, dulu saya pernah membuat kesalahan yang sangat fatal, tapi saya berusaha bertanggung jawab secara finansial. Walaupun anak saya masih saya titipkan kepada kedua orang tua saya, tapi kalau menurut mereka ada kekurangan dari finansialnya, mereka selalu mengungkit masa lalu saya. Mohon petunjuk sikap dan jawaban apa yang saya lakukan agar tidak terkesan membantah omongan keluarga.
Allah saja tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu hambanya. Kalau dia sudah menyesal dan bertobat, maka di sisi Allah dia adalah orang yang bersih dari dosa. Di sisi Allah dia orang yang bersih dari dosa. Kalau Allah nggak mengungkit, maka siapapun di antara manusia yang membicarakannya, anggap aja itu adalah angin lalu. Jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena itu tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Yang memuliakan dan menghinakan kita adalah Allah. Yang membahagiakan dan menyengsarakan kita adalah Allah. Kata-kata manusia tidak akan berpengaruh kepada kita. Justru makin diomongin, makin untung. Kenapa kita diomongin malah untung? Karena dia lagi mentransfer pahala kepada kita. Amin. Termasuk keluarga, Ustaz. Termasuk keluarga. Maka konsisten saja dengan tanggung jawab kita menafkahi semampu kita, seikhtiarnya kita, sesungguh-sungguhnya kita. Adapun mereka yang mengungkit-ungkit, mereka itu sebetulnya sedang mentransfer pahala untuk kita. Ada perempuan malamnya rajin tahajud, paginya rajin gibah. Banyak. Malamnya zikir, paginya Gibah. lambe syariah. Wongnya tekak. Malamnya tilawah tapi paginya gosip. Biasanya gosipnya dimulai dengan kata-kata kamu nggak. Lalu dilanjut dengan kalimat masa sih nggak nyangka ya. Akhirnya jadi panjang. Maka dia sedang mentransfer pahala. Ustaz, saya mau tanya, saya menikah 2 kali, kok selalu dibohongi? Suami pertama selingkuh, lalu cerai. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirim. Tuh kan saya katain juga tadi, uangnya teko ternyata. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirimi. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Jangan kirimin lagi. Singkat padat. Singkat padat. Kalau udah cerai, nggak tahu nih udah cerai belum dengan suami kedua. Jangan kirimin. Kenapa? Tidak ada kewajiban kalian menafkahi laki-laki. Kecuali laki-lakinya darurat. Contoh, uzur, dia stroke. Jangan sampai dia udah stroke. Aku tidak mau berkewajiban menafkahi kamu. Jadi kamu cari kerja sendiri. Orang stroke. Itu namanya darurat. Kalau dia sehat, normal, suruh dia kerja. Kalau dia lapar dia adalah bagian dari apa? Takdir. Ibadah. Dimaafkan enggak? Bagian dari takdir, betul. Jangan kirimin. Kalau mau ngirimin ke anak. Jangan ke suami. Ini kalau video saya direkam terus disebar, saya jadi musuh para suami. Enggak apa-apa Ustaz, Karena biar saya suami terlalu pada banyak sadar. mengenal, walaupun ini nggak semua laki-laki, saya terlalu banyak mengenal laki-laki di beberapa tempat itu terlalu manja dengan istrinya. Saya pergi ke pasar, di pasar yang jualan ibu-ibu. Suaminya ngapain? Ngopi sama makan ketan. Iya, betul. Jam 6 pagi itu kan paling banyak laki-laki makan ketan sambil ngopi. Istrinya ngontel, jualan sayur, jualan ikan di pasar, suaminya malah enak-enakan ngopi. Maka jangan dikirimi. Dimaafkan Ustaz. Pasti dimaafin, tapi jangan dikirimin. Saya mau tanya Ustadz, apakah saya berdosa tidak mendengarkan omongan ibu saya yang menjerumuskan saya dengan memisahkan saya dengan suami? Saya menjauh komunikasi dengan dia, ibu saya, karena selalu hanya nanya masalah uang, karena posisi saya masih baru dan masih ada potongan agensi yang artinya gaji saya belum full. Tapi saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk ibu saya. Alasan saya berangkat untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah saya harus menanggung semuanya padahal saya masih punya suami, Ustadz? Suami yang nanggung. Laki-laki ketika menikahi perempuan, dia bukan menikahi satu orang, tapi menikahi satu keluarga. Saya ketika menikah dengan istri saya, maka mertua itu adalah orang tua saya. Sehingga saya menafkahi istri sekaligus menafkahi orang tua, karena suami mertua saya udah meninggal, bapak mertua saya udah meninggal, berarti kan ibu mertua saya tinggal sendiri dan beliau tidak punya penghasilan. Saya harus rela dan ikhlas
menafkahi beliau seperti saya menafkahi ibu saya sendiri. Itu kewajiban laki-laki di Indonesia sekarang. Kita udah bingung dengan hak dan kewajiban. Makanya perempuan yang jadi korban, perempuan yang harus berjuang, perempuan yang harus susah payah. Karena perempuan tuh fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Ustaz kok kejam sekali. Ya emang kayak gitu harusnya. Saya agak marah dengan laki-laki yang manja kepada istri. Laki-laki itu harus tangguh. Yang berikutnya, dengan menyadari saya sendiri penuh dengan dosa, apakah Allah tetap akan memberi saya jodoh di dunia untuk saya, Ustaz? Ini dia orangnya SD, sadar diri. Dia nyadar dirinya itu penuh dosa, tapi dia masih berharap punya jodoh yang terbaik. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Caranya apa Ustaz? Bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri? Satu, taubat. Kedua, tebuslah, bayarlah hutang dosa dengan amal soleh di masa sekarang. Dulu apa dosa kita? Banyak, maka sekarang tebus dan bayar hutang dosa itu dengan amal soleh. Taubatlah dengan taubatan nasuha, terutama dari dosa zina. Karena dosa zina itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat, kita akan siap-siap menanggung tagihan Allah untuk membayar dosa itu dengan cara yang sangat berat. Apakah saya harus berikhtiar mencari jodoh atau saya diam aja? Sementara saya adalah seorang perempuan. Boleh ikhtiar tapi bukan dengan joget-joget di depan kamera. Boleh ikhtiar tapi jangan jadi parboy, partai goyang. Ikhtiarnya gimana Ustaz? Ikhtiarnya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bukan bangunin tahajud ya. Ta'aruf itu bukan fit call tengah malam. Ta'aruf itu bukan ngirimin emoticon senyum, big heart, little love. Bukan ini ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang dia. Bisa lewat perantara, bisa langsung kita sendiri, tapi lebih baik dengan perantara orang yang kita percaya. Kalau itu memungkinkan, itu namanya ta'aruf. Pengen lebih kenal, bukan pengen mesra. Kalau fit callan itu bukan ta'aruf, itu bermesraan, beda. Tunggu nanti aja kalau udah halal, nggak perlu pakai kamera langsung. Betul. Gak usah dilanjutkan ya kalimatnya, cukup segitu. Cukup sekian dan terima kasih. Saya seorang janda beranak satu yang baru saja menikah lagi dalam rumah tangga. Saya bingung antara harus menetap dengan suami atau dengan anak karena anak saya nggak mau ikut suami. Suami saya tinggal di rumah orang tua saya, makanya saya lari bekerja ke sini. Yo alah. Masya Allah. Oh alah. Pilihannya luar biasa ya. Iya. Akhirnya daripada si malakama, mending saya pergi ke Hong Kong. Mbaknya ini aja loh. Milih anak, suaminya yang kecewa. Milih suami, anaknya yang sedih. Akhirnya saya ke Hong Kong. Masya Allah. Luar biasa ikhtiarnya, itu pengorbanan ya. Apa solusinya Ustaz? Itu udah dapat solusinya ke Hong Kong. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya. Doakan aja. Tapi yang pasti ini kedua-duanya ini nggak bijak nih. Nggak boleh anak menghalangi ibunya menikah atau bersama dengan suaminya, dan nggak boleh juga suaminya itu membatasi dirinya di dalam pelukan ibunya, terus dia nggak jadi ngapa-ngapain kepada istrinya atau nggak berusaha untuk mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong bujuk anak-anaknya. Anak-anak itu kalau dibujuk mungkin bisa aja nih, suaminya juga di sana, anaknya di sini. Yang bingung istrinya, ini lagi-lagi nih laki-laki nggak benar nih. Harus suaminya yang datang untuk membujuk anak sambungnya supaya anaknya akhirnya berdamai. Anaknya nanti dari ibunya difahamkan pelan-pelan. Tuh ayah sambung kamu kan udah niatnya baik, pengen ngajak kamu ngebakso, pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sampai kapan kamu akan kayak gini terus? Dia udah niat baik loh. Lama-lama kan luluh juga hatinya. Tapi kalau anaknya di sini, suaminya di sana nggak mau, ada yang ngalah, akhirnya kita yang ke Hong Kong kan kasihan. Ini yang jadi korban adalah istrinya.
Saya seorang janda anak satu. Dari tadi bisa Janda bikin memang. komunitas ya di sini ya. Janda memang menggoda. Komunitas janda fisabilillah ya. Masya Allah. Saya seorang janda anak satu. Selama 10 tahun menjanda, saya tidak pernah memiliki hubungan sama laki-laki karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah lagi. Tapi sekarang ada laki-laki yang mau serius dan mau menikahi saya, Ustaz. Saya berniat menerima dia, tapi anak saya tidak mengizinkan buat menikah lagi. Bahkan saya diancam anak saya akan bunuh diri kalau saya menikah lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya jangan nikah. Coba banyak-banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Tahu nggak keajaiban kalimat zikir itu? Itulah kalimat yang mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Kalau pengen melihat keajaiban, coba sehari minimal 100 kali la haula wala quwata illa billah. Terus secara syariat, gak boleh anak itu melarang ibunya menikah, apalagi ibunya janda. Bahkan seorang janda tidak perlu meminta izin kepada walinya untuk menikah. Walaupun saat menikah harus dengan wali, tetapi tidak perlu meminta izin. Walinya tidak boleh menghalangi. Maka walinya hanya boleh untuk menikahkan. Tidak perlu dimintakan izin, kecuali dia melakukan dosa, yaitu dengan murtad atau menikah dengan yang berbeda keyakinan agama. Apalagi anaknya, nggak boleh dia melarang sampai ngancam-ngancam bunuh diri. Nggak mudah pasti bagi seorang ibu. Kalau anak sudah ngomong kayak gini, maka la haula wala quwata illa billah. Saya minta doa semoga mendapatkan majikan karena waktunya saya cuma tinggal sampai 28 atau 29 Oktober. Biasanya kalau udah lewat waktu gimana? Pulang ke Indo. Pulang ke Indo ya. OS. Bagaimana hukumnya memberi uang untuk suami karena menjaga anak yang spesial? Sengaja saya melarang suami untuk bekerja meninggalkan anak sendirian. Boleh, tetapi lebih baik suaminya yang bekerja. Fitrahnya ibunya yang merawat anaknya. Kenapa? Gak akan pernah sama sayangnya ayah dengan sayangnya ibu kepada anak. Soalnya anaknya lagi Tapi kan kita kadang-kadang gak selalu ideal. gitu. Realitasnya tidak ideal. Makanya saya bilang jawab boleh. Walaupun idealnya adalah suami yang bekerja. Sabar ya teman-teman semuanya. Kalau kalian adalah mungkin menjadi seperti ini karena laki-lakinya belum ideal. Laki-laki ini kayaknya harus lebih sering lagi ikut taklim nih. Semoga mendapatkan majikan segera mungkin dan majikannya adalah majikan yang baik. Amin. Ustadz, tolong beri saya petunjuk bagaimana sikap saya kepada suami yang selalu cemburu sampai semua sosmed disadap. Ini suami atau intelijen ya? Padahal suami saya tidak pernah memberi saya nafkah selama menikah. Saya sebagai tulang punggung tetapi tidak pernah dihargai. Jual aja suaminya. Udah nafkahin, jadi intelijen. Terus gimana Ustaz? Pilihannya dua. Kalau bersabar, maka kesabaran kita akan dihargai oleh Allah. Kalau nggak kuat, enggak, yang saya lihat bukan bunganya, duitnya. Keren, Masya Allah. Keren warna duitnya ya. Makasih ya. Jazakillahu khair. Tadi apa tadi? Jual aja suaminya. Saya agak marah dengan laki-laki yang seperti ini. Ada yang beli. Gak laku ya? Gak laku. Maksudnya kita punya dua pilihan. Sabar, maka itu baik. Insya Allah sabar kita akan dihargai oleh Allah. Tapi kalau kita nggak kuat, kita nggak ada paksaan harus kuat, harus bertahan. Yang harus kuat itu adalah laki-laki. Makanya ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tegak sehingga menjadi pegangan bagi istrinya, bukan malah istrinya yang menjadi pegangan bagi suami. Ini laki-laki macam apa ini? Macam mana tuh? Lama-lama dia pakai rok. Gak boleh kayak gini ya. Bagaimana cara lebih ikhlas? Saya ditipu teman sendiri sekitar $40.000.
Berapa $40.000 itu? 80 juta. 80 juta? Ya. Sekitar 3 bulan yang lalu saya baru ditipu teman saya 200 juta. Wah, teganya. Terus apa Ustaz ikhlas? Ikhlas. Ustaz mau ketemu dia, gak saya blok. Tapi Ustaz maafin dia, saya maafin kok. Saya maafin dia, saya ikhlas. Gara-gara saya ikhlas, Allah sudah menggantinya berlipat-lipat. Amin. Nah, sebentar, waktunya berapa menit lagi? Bunda kemarin. 5 menit lagi. Bunda kemarin. Setengah jam lagi. Bagaimana hukumnya ketika suami menyedekahkan istrinya kepada laki-laki lain? Ini bukan manusia, ini setan ini. Ya, ini setan, bukan manusia. Saya dihongkong kenapa jadi galak gini ya? Saya Halawan. saya jadi galak gini. Kecuali tentang laki-laki yang nggak benar ya. Jika saya tahu semua isi pertanyaannya adalah tentang laki-laki yang nggak benar. Makanya mintalah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, ya Allah, datangkan laki-laki yang soleh kepada saya, kepada anak-anak perempuan saya. Karena kita nggak bisa menilai laki-laki itu di depannya. Laki-laki itu, ini saya kasih satu rahasia laki-laki ya. Laki-laki jago acting. Ya. Laki-laki itu jago acting. Terus gimana kita tahu dia jujur atau enggak? Minta sama yang tahu Allah SWT dan jalankan hubungan sesuai dengan syariat Allah biar kita tidak terjebak kepada acting. Saya kira demikian. Ini maaf kalau nggak semuanya bisa dijawab, tapi saya tahu rata-rata kebutuhan keluarga kita. Kedua, mendoakan suami kita, anak-anak kita, dan yang ketiga kita doakan bangsa kita. Yang keempat, yang istimewa juga kita doakan Palestina atau saudara-saudara kita di Gaza. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم تقبل شهداءهم وارحم أمواتهم اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وألف بين قلوبهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى
أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا ببركة قراءتنا الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada takdir dan semoga iman kita kepada takdir menjadi obat untuk luka di dalam hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.